Puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan bawa dan persembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas segala kasih dan kemurahan Tuhan hingga hari ini atas hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah
besar atas kita. Satu lagi pujian untuk Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di tahun 2021. Haleluya. Yeah.
hadirlah ya kami umat pilihan-Mu Kau di tengah-tengah situasi dunia yang semakin buruk, semakin memburuk, tetapi Tuhan tetap menjaga. Amin. Haleluya. Sesuai dengan janji-Mu, Tuhan mengarahkan wajah-Mu pada kami. Tuhan memberkati kami dan Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi pemeliharaan sampai hari ini. Ya kami boleh memuji membesarkan nama-Mu dengan semangat dan sukacita ini karena anugerah Tuhan. Semua kami yang dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, baik yang ada di studio Minis, yang ada di Denpasar, Bukit Unggasan, di negeri Belanda, di Amerika, di mana saja yang akan mendengarkan. Tuhan sudah menjaga dan merawat. Amin. Kami yakin percaya. Ada iman. Kami mengaminkan semuanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau dijamah sekali lagi. Supaya iman kami semakin berakar, semakin kuat di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan bagi pemeliharaan-Mu, bagi bisnis-Mu dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita berkata amin. Dalam semuanya. Shalom. Tuhan menjamah semuanya. Amin. Haleluya. Rasakan ada semangat pujian. Amin. Haleluya. Walaupun di sini semuanya keluarga Lewi. Haleluya. Lewi itu imamat yang rajani. Amin. Orang-orang yang dipilih Tuhan khusus untuk melayani Tuhan. Amin. Di sini semuanya Lewi dan keturunannya. Amin. Ada Pak Abdon dan juniornya dan adiknya ya. Saya kalau ada puji pada waktu ada ibadah, kalau yang main Kaisar dan Pak Abdon junior, siapa itu namanya? Daniel dan Pak Abdon, itu seperti ada chemistry, ada klop luar biasa. Saya rasakan ada. Memang ada talenta Tuhan. Dan tidak semuanya punya sama. Jadi jangan iri. Yang lainnya punya talenta yang lain. Amin. Bersyukur sama Tuhan. Amin. Ada iman. Amin. Amin. Anak-anak remaja putri atau pemudi ini juga ada iman luar biasa yang dilayani dipakai Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Amin. Walaupun sulit jangan kecewa. Amin. Karena malam hari ini tema kita adalah Tuhan membangkitkan iman yang besar di tengah penderitaan. Amin. Amin. Jadi jangan ragu-ragu. Walaupun makanannya dibatasi oleh dunia ini, kita tidak menjadi sakit, rekan amin. Amin. Malah lebih kurus seperti saya sekarang ini. Bagus. Saya lebih sehat. Amin. Amin. Saya lebih lincah gerakannya. Haleluya. Saya bisa sekarang ngecek rumah sendiri. Amin. Naik turun ada bocor, saya perbaiki sendiri. Luar biasa. Puji Tuhan, tidak bergantung sama orang. Di tengah penderitaan, iman semakin kuat. Amin. Ada amin. Amin. Tadi tetangga bengkel tanya, gimana ya? Kapan yang berakhir kesulitan ini? Saya bilang, kesulitan tidak berakhir, bertambah-tambah ya. Dulu dia sempat di panti dan dengan Yesus. Hanya satu jawaban akan menjawab dunia ini. Raja damai, Bapa yang kekal. Amin. Nasihat yang ajaib. Baru selesai masalah ini. Semasih belum datang Raja damai, Mesias itu. Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib. Tidak ada damai di bumi. 100% tidak ada damai di bumi sebelum Raja damai itu datang. Jadi pandanglah kepada Kristus. Amin. Itu iman. Apa itu iman? Iman itu adalah Allah beserta kita. Amin. Nah, itu artinya ya. Saya kitabnya Immanuel. Amin. Apa artinya Immanuel? Padamu ada ada L. Itulah iman. Dia akan disebut Immanuel. Immanuel Allah beserta kita. Immanuel Tuhan Yesus jadi manusia. Ada iman. Katakan amin. Amin. Jadi iman itu aminkan Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Iman. Yes. Kalau bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagaimana caranya supaya iman timbul? Baca Alkitab. Amin. Coba lihat dalam Roma pasal 10 ayat 17. Karena iman timbul dari pendengaran,
pendengaran akan firman Tuhan. Sudah ketemu? Amin. Saya sudah hafal karena saya senang sekali. Jadi kalau imannya hilang, cari Alkitab, cari kata-kata Tuhan. Inilah firman Tuhan. Di luar firman Tuhan itu semuanya hoax. Apa itu hoax? Mitologi, semuanya bohong. Kejadian pasal 1. Itu Tuhan yang bercerita secara narasi pada kita. Bagaimana bumi diciptakan. Amin. Bagaimana 6 hari Tuhan menciptakan bumi yang baru, langit. Tuhan menciptakan bintang, bulan, terang, tumbuhan, tanaman, binatang, manusia. Tuhan yang mencerita kepada kita. Dan itu ya dan amin. Tidak ada satu titik pun yang salah. Masa percaya sama yang lain? Tuhan yang bercerita. Inilah aku ciptakan pada hari pertama aku buat terang. Pada hari yang kedua aku buat bumi. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Coba bandingkan dengan kitab yang lain. Bagaimana kitab yang lain menceritakan tentang langit dan bumi? Dalam orang India berkata, dunia ini yang katanya firman Allah, dikatakan dunia ini adalah ditopang oleh 7 gajah. Kan bohong itu. Bohong kok ini dipercaya. Sudah tahu kebohongan masih dipercaya. Apakah bodoh? Bukan bodoh. Ada bapa segala bohong di belakang yang bekerja. Siapa bapa segala bohong? Iblis. Ada jawaban lain. Lalu di kitab lain dikatakan bumi itu datar. Saya baca kitab lain bagaimana matahari kemudian dari barat, kemudian dari timur, kemudian ke barat, sampai di barat dia masuk ke lumpur panas. Itu katanya firman Tuhan, kok salah sekali. Setelah dibuktikan salah, tidak mau ngaku salah. Mungkin ilmu pengetahuan yang salah. Hanya Alkitab yang akurat menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan. Dan dia cerita sama kita, ini narasi. Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ketiga itu narasi. Narasi itu artinya pemberitahuan. Inilah aku ciptakan ini. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Akurat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya dengan 2 kata itu Tuhan sudah melukiskan tentang alam semesta. Langit dan bumi itu seluruh alam semesta sudah tercover. Bagaimana dahsyatnya Tuhan memilih kata-kata. Katakan amin. Amin. Dan itu tidak salah. Langit dan bumi. That's all about the universe. That's it. Bagaimana dahsyatnya Tuhan pilih kata-kata. Gimana tidak timbul iman kalau kita membaca, kalau kita menyatakan pernyataan Tuhan yang penuh kebenaran. Ya dan amin. Amin. Bagaimana caranya supaya iman tumbuh? Back to Bible. Kalau Pak Free, Pak Abdul, Bu Yusmi, Bu Naomi, jangan ragu-ragu katakan firman Tuhan. Walaupun jemaatnya tidak ada, jangan takut. Katakan kebenaran, beritakan firman. Amin. Jangan beritakan yang lain. Sekarang banyak injil-injil lain. Ada yang beritakan tentang kekayaan di gereja. Jangan, please. Itu injil lain. Jangan terfokus pada kesembuhan. Jangan. Firman. Beritakan firman. Jangan tergoda untuk memberitakan kemakmuran. Jangan tergoda untuk memberitakan kesehatan. Kalau kamu ikut Yesus, kamu kaya, kamu sukses, kamu sehat. Pada waktu Tuhan Yesus kasih makan gratis, berapa puluh ribu orang datang berbondong-bondong. Tapi kemana pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kesusahan? Kan mundur semuanya kan? Pada waktu firman Tuhan diberitakan oleh Tuhan, kan mundur semuanya. Hanya tersisa keluarga Lewi kan, katakan amin. Dan Tuhan berkata kepada 12 rasul, loh, kamu juga tidak mundur, kamu juga tidak pergi seperti mereka. Kita berani mengatakan guru kepada siapa? Katakan amin. Amin. Jangan mengikuti injil lain. Injil lain itu mirip-mirip dengan kekuatan ilahi yang berasal dari bumi pertiwi. Sekarang begitu. Injil lain sekarang di Eropa berkembang mengenai social justice. Apa itu social justice?
Ini saatnya sekarang kita tidak perlu Yesus. Toh kita sudah mandiri. We just say hi Jesus. Kita hanya mengatakan kita bisa mampu. Kita hanya mengatakan hi Jesus, bye. Itu in the social gospel, in social justice. Oleh sebab itu Tuhan berkata dalam Injil yang pertama dia berkata pada waktu dia memberitakan Injil pertama, dia datang ke Kapernaum. Di mana Kapernaum? Dia berkata, repent, bertobat. Kata Yesus yang pertama hari ini masih depan, bertobatlah. Because the kingdom of God at your hand. Katakan amin. Itu terjemahan. Kerajaan Allah sudah di tanganmu. Bertobat. Respon kita pada waktu kita setelah menerima keselamatan Allah, bertobat. Tidak ada kata lain. Jangan dibantah Alkitab, iya dan amin. Amin. Jangan dengar Injil lain. Kita tidak perlu bertobat, tutup-tutupi. Tadi pagi kita berdoanya, mungkin berdoa, lupa berdoa. Sekarang bertobat. Haleluya. Bertobat. Mungkin saking stresnya, uangnya tidak ada di kantong, imannya hilang. Saya akan bertobat. Amin. Demikian juga gereja-gereja menganut kemakmuran semestinya bertobat. Apakah Ayub kurang iman apa? Kemudian dikasih sakit sama Tuhan. Kalau hari ini terjadi pandemi, sebelumnya peperangan rohani sudah terjadi di surga. Itu antara iblis dan Tuhan itu berdebat hangat. Izinkan, tidak izinkan, izinkan, tidak izinkan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan pandemi, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Amin. Supaya iman kita tumbuh atas firman Tuhan, bukan atas kuasa mujizat, bukan atas kemakmuran. Kalau gereja memberitakan, ayo kamu datang, ikut Yesus, nanti kamu kaya. Apakah itu yang diberitakan firman Tuhan? No way, tidak. Tuhan Yesus kata, kamu ikut aku, kamu pikul salib. Benar gak? Sangkal diri dan mengikut aku. Siapa itu aku? Yesus. Yesus berkata, anak manusia taruh kepala aja nggak bisa. Kalau kita benar sudah punya kos-kosan, amin. Haleluya. Sudah punya kos-kosan mewah lagi. Di kamarnya ada AC lagi Laura ya. Ada AC Pak ya. Loh, Pasangin. bentar lagi. Tuhan Yesus sudah punya loh Pak. Amin. Tuhan Yesus bilang taruh kepala aja nggak ada. Burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia taruh das, taruh kepala aja. Nggak bisa. Gimana kemakmuran? Kemakmurannya adalah Tuhan Yesus punya kuasa yang besar, punya damai sejahtera, sukacita. Itu berkat yang luar biasa. Pada waktu kita mengatakan berkat berkelimpahan itu, artinya adalah berkat secara yang rohani dan jiwa seperti dari puji-pujian tadi itu. Bukan secara materi maksudnya itu. Kalau materi Tuhan sudah beri kita kemampuan, ya kan? Sudah beri kemampuan, sudah dikasih talenta. Tinggal pakai aja bahasa Jepangnya. Datang berbondong-bondong boleh Jepang. Uang datang, amin. Amin. Jadi jangan takut. Yang dimaksud dengan segala kelimpahannya adalah damai, sukacita, roh. Buah roh dulu, amin. Amin. Ada roh. Sebab buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sejahtera senang. Amin. Itu yang maksud. Bukan kekayaan, bukan ganti mobil setiap bulan seperti pendeta-pendeta yang menganut teologi kemakmuran itu. Bukan seperti gereja Laodikia. Gereja Laodikia kaya raya. Di Wahyu pasal 3 dikatakan gereja Laodikia itu kaya raya secara materi, kaya raya. Seperti gereja hari ini, gedungnya mewah sekali, punya bank lagi. Gereja punya bank besar-besar di Eropa. Uang diakonnya itu diputar lagi, berlimpah secara materi. Tetapi Tuhan bilang, bertobat, amin. Kepada gereja Laodikia bilang, bertobat kamu telanjang, miskin.
Saya ingat kira-kira 40 tahun yang lalu ada misionaris-misionaris yang bekerja luar biasa. Dan sekarang saya tidak ambil lagi misionaris itu. Karena sebagian besar gereja sudah terinspirasi dengan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran mengatakan imani, lalu anggap itu sudah terjadi dan katakan dengan baik, kamu akan mendapat. Ini jauh, ujung-ujungnya itu materi. Jauh sekali dari perkataan Tuhan Yesus, kalau kamu ikut aku, kamu sangkal diri. Mana penyangkalan diri kalau hanya menunduk mandiri? Di mana penyangkalan dirinya? Apakah hanya memenuhi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup? Di mana iman? Apakah kita mengikuti Injil lain seperti itu? No. Ikuti firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, berpuluh-puluh kali yang kelaparan karena memberitakan Injil. Kalau itu diberitakan mungkin gerejanya sepi, Pak ya. Banyak yang lari ya di sini ya. Jangan takut. Tuhan lihat iman, bukan yang lain. Amin. Tuhan Yesus sudah melihat berapa rumah kau punya. Sorry. Tuhan Yesus sudah melihat berapa merek. Baju di lemarimu merek Gucci apa enggak? Atau Prada atau yang lain. Kenapa tidak ada yang lihat itu? Tuhan melihat hati. Amin. Adakah iman di dalam hatimu? Pada waktu kita penyembahan ada kesungguhan menyembah Tuhan. Saya kadang-kadang kalau kita bertepuk tangan menyembah Tuhan seperti orang gila, ya kan? Kenapa tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan ini? Mana yang disembah? Kita memang gila karena kita percaya Allah yang tidak kelihatan. Amin. Itu iman. Udah cukup ya, iman timbul dari pendengaran, cukup ya. Amin. Sekarang yang kedua, iman dari Yakobus itu. Iman diperkuat karena penderitaan. Katakan amin. Amin. Ini Injil yang sebenarnya, bukan Injil palsu. Jangan ikuti Injil lain. Rasul Yakobus bilang, berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam pandemi. Katakan amin. Pada ayatnya, saya nak lain. Anggap suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada ayatnya itu. Ini saya lihat di gereja-gereja yang menganut kemakmuran, ayat-ayat ini dibuang, sama sekali dibuang. Dia hanya mau ayat kamu kan punya hidup dalam segala kelimpahannya, dan itu terjemahannya materi sekali. Dan itu diungkapkan secara sangat materialistis. Kelimpahan itu artinya besok kamu ganti mobil baru. Mana ada? Pengikut Yesus tidak begitu. Pengikut Yesus itu siap menderita, siap dikirim kemana saja oleh Tuhan menjadi misionaris, siap ke bukit Ungasan. Amin. Amin. Haleluya. Siap ke bukit Ungasan yang gersang ini dulu ya. Amin. Iman diperkuat karena penderitaan. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya ada iman sekarang. Dan kalau hari ini Tuhan datang, semua kita diangkat menjadi posisi yang penting di surga. Karena iman yang besar, katakan amin. Tapi itu bukan maksudnya, bukan tujuannya. Tujuan kita supaya ada iman dan Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita ya. Amin. Selamat datang, Pak Kardi Elias Junior ya. Haleluya. Haleluya. Ada iman yang besar ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi iman diperkuat karena penderitaan. Bersyukur nanti kalau dikirim ke Jepang saya menderita, ya, pikir enak di Jepang. Jepang itu kerjanya 18 jam sehari. Jepang tingkat pembunuh diri paling tinggi di dunia karena stres. Jangan pernah harap di Jepang bisa beli makanan dari gaji. No. Kalau bukan orang kaya raya sekali nggak bisa makan di warung di Jepang. Orang Jepang kadang-kadang dia tanam sayur-mayur sendiri. Untuk apa? Saking mahalnya sayur-mayur. Dari gaji bulanannya tidak mampu beli.
kalau belanja terus. Dia harus cuci baju sendiri, dia harus bersih-bersih sendiri. Paling enak semestinya di Indonesia. Dapat penghasilan 2 kali lipat UMK aja, sudah dapat bisa gaji pembantu, bisa makan di warung terus. Kata-kata amin. Indonesia ini sebenarnya diberkati sekali. Lalu kenapa kita menyesal? Bersyukur jadi orang Indonesia. Luar biasa, apalagi di Jawa. Saya sudah pernah mengalami hidup di Jakarta, pernah hidup di Jawa, di Bali, di Lombok, di Sumbawa, diizinkan oleh Tuhan. Dan saya banding-bandingkan, paling enak itu hidup di Malang. Katakan amin. Luar biasa. Waktu itu gaji saya udah besar, pengeluarannya cuma 20% dari gaji, dan bisa nabung. Waktu pelayanan pertama saya di IKT itu 1 tahun pelayanan bisa beli rumah, luar biasa. Beli rumah di negara ya, bisa disetujui jual atau uangnya jadi apa? Mungkin jual nggak berkenan. Mungkin uangnya jadi sekarang di sini. Paling enak di Malang semestinya. Waktu itu gaji pegawai negeri 150, gaji saya 700 pada waktu itu. Dan pengeluaran saya cuma 100.000 sebulan. Rumah dikasih, mobil dikasih, sepeda motor dikasih. Luar biasa sekali. Tapi Tuhan tidak menghendaki saya lalu kenyamanan. Saya ditenang sini, disuruh ke Singaraja. Di Singaraja itu termasuk kota yang paling murah di Bali. Paling murah. Saya ngalami itu Pak Pria. Kalau zamannya ikan itu bawa uang 5.000 satu kresek penuh dapat ikan di pasar. Mau coba datang sih Singaraja. Jadi iman diperkuat karena percobaan, penderitaan. Katakan amin. David Gumbrand itu 30 tahun seorang pendeta di Rumania, 32 tahun di penjara kerja paksa karena dia tidak mau menyapa Yesus. Sekarang dia ada di Amerika, ada bersaksi kemana-mana. Namanya David Gumbrand, pendeta yang gerejanya dihancurkan, jemaatnya diusir. Dia sebagai pendeta ditangkap, disuruh kerja paksa. Sana kerja, mati mau hidup urusan dia hidup. Apakah dia benci dengan pemerintahnya? Tidak. Dia berdoa kepada pemerintah Rumania. Dia berdoa kepada orang yang pukul dia. Dia berdoa kepada orang yang menyiksa dia. Itu iman. Iman itu seperti paku. Semakin dipukul, semakin tertancap. Katakan amin. Pada waktu saya pelayanan di Malang, waktu mulai pelayanan, itu ada 5 ibu-ibu yang sangat sederhana, yang sangat menopang. Saya ingat itu ibu-ibu itu kalau ada acara doa, acara dulu ada namanya PA, sekarang nggak ada ya. Zaman dulu namanya doa, pelaminu, namanya PA. Itu kadang-kadang orang nggak datang. 5 ibu-ibu ini selalu saling, nanti kalau PA ini kamu kalau sedikit datang telepon aku ya. 5 ibu-ibu ini selalu datang. Dan saya dengar mereka, kalau kita 5 orang datang, paling enggak kalau ada 5 orang keluarganya, Boksu 2 orang, Cuantau 2 orang, kemudian ada pastor gereja 2 orang, 6, tambah kita 5, ada 11 orang, sudah banyak. Waktu doa dengan minggunya ya. Jadi mereka dengan iman supaya kita tidak kecewa. Gitu. Dengan iman mereka begitu, selalu datang setiap minggu. Ibu sederhana, hidup mereka sederhana, hidup dari pemberian anak-anaknya karena sudah janda, sudah tua. Dengan iman, mereka tidak mau orang yang datang ke gereja ikut doa itu kemudian kecewa karena tidak ada yang datang. Yang datang cuma keluarga hamba Tuhan aja. Mereka tidak mau gerejanya begitu. Dia melakukan tindakan iman. Itu yang menguatkan saya. Saya juga pernah pelayan di Lumajang. Ada seorang tukang kayu becak namanya Pak Man Asman. Dia bilang, Tuhan tahu kalau saya meninggal, kuburkan saya secara Kristen. Anak-anak saya tidak mau ikut gereja. Istri saya juga imannya setengah-setengah. Tapi dia imannya luar biasa. Pada waktu dia meninggal, dia udah tahu. Dia senyum.
Saya tahu dia ada iman. Amin. Rekan amin, luar biasa ya. Amin. Jadi pandemi ini Tuhan mau menumbuhkan iman kita. Rekan amin. Amin. Iman kita tidak tergantung dari berapa uang yang ada di saku kita. No. Iman kita tergantung dari Allah beserta kita. Amin. Itu artinya iman. Immanuel. Allah beserta dengan kita. Amen. Yang terakhir, tindakan iman. Mari kita lihat ayatnya. Itu Timotius pasal 6. Kalau tadi ayatnya itu Yakobus kan sendiri, pasti tahu semua itu. Iya, luar biasa. 1 Timotius pasal 6. Tindakan iman adalah selalu merasa cukup. Amin. Amin. Mengucap syukur karena selalu merasa cukup. Cukup itu lebih besar daripada besar. Katakan amin. Amin. Itu tindakan iman. Sudah ketemu? Memang ibadah itu kalau pasal 6 ayat 6. Ya. Kalau disertai rasa apa? Memberi keuntungan besar. Di sini kata-kata itu cukup itu lebih besar daripada besar. Ada ayatnya, saya berkali-kali tekankan ini. Amin. Amin. Mulai sekarang selalu mengucap syukur. Pasti cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Amin. Jangan bermimpi kalau Tuhan nggak beri, jangan. Kalau Tuhan beri, puji Tuhan. Pada waktu sekarang ini saya makan nasi dan sayur, tubuh saya sehat. Amin. Masak tahu dan tempe setiap hari, tubuh saya sehat. Amin. Mungkin tidak ada yang seperti saya makan nasi sayur setiap hari ya. Ada yang sama ya. Cukup kan? Saya tidak pernah sakit loh. Luar biasa. Tidak pernah rasa capek pagi-pagi, selalu bangun buka bengkel. Kemudian ada waktu 1 jam saya bangun. Kan jam 6 bangun, renungan. Kemudian buat masakan, jam 7 sudah selesai. Dari jam 7 sampai jam 8 itu saya ngecek rumah. Saya setel itu jamnya supaya tidak telat buka bengkel. Setiap hari. Kalau tidak ngecek di rumah, saya ngecek yang bocor-bocor gitu. Saya bersihin kolam 1 jam. Makan saya sayur, nasi sayur. Luar biasa kan? Dengan amin. Kalau nggak sempat masak, saya beli serombotan di sana bengkel ada sayur gitu. Ya, ujung-ujungnya sekali-sekali beli siompak di depan bengkel. Ya, luar biasa kalau bengkelnya agak rame ya bisa beli siompak. Tapi cukup. Amin. Itu tindakan iman. Masa pandemi, arahkan pandangan kita kepada Kristus. Itu tindakan iman. Kalau kurang iman, berdoa, cari hamba Tuhan. Kalau kurang hikmat, karena iman menjadi ketekunan, iman diuji supaya kita tekun. Katakan amin. Tekun supaya kita dapat hikmat. Hikmat ini artinya kekayaan yang luar biasa. Hikmat itu dia jauh di atas kepintaran. Hikmat itu, kebijaksanaan itu bukan pintar. Pintar itu tahu banyak. Hikmat itu memakai yang tahu. Nah, ya kan? Pengetahuan, kepintaran tahu banyak, tahu ini, tahu itu, tahu ini. Tapi bijaksana itu memakai apa yang dia tahu. Nah, luar biasa kan? Lain ya, lain antara kebijaksanaan dan pintaran. Iman menghasilkan ketekunan, ketekunan selalu ada mata menjadi hikmat, pintar, luar biasa. Sampai di mana tadi? Cukup. Jadi rasa cukup melebihi yang banyak. Amin. Kalau keinginan selalu kurang. Amin ya. Saya inginnya ini itu kurang. Tetapi Tuhan kan mencukupkan yang kita perlu. Katakan amin. Keperluan kita itu
Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah ukur dan Tuhan pasti cukupkan, kata amin. Amin. Tapi keinginan kita yang membuat kita tersiksa. Di luar iman, nah ini ada orang. Di luar iman, di sini dikatakan ayat 10. Ini yang tidak beriman itu ayat 10. Ayat 9, ingin. Ayat 9 itu orang yang tidak beriman. Apa itu? Nah, tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam percobaan. Satu, percobaan. Yang kedua, ke dalam jerat. Yang ketiga, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang nampak, yang mencelakakan. Yang keempat, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hati-hati kalau yang ingin kaya. Apalagi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini aja jadinya ya. Hati-hati. Jangan mau, jangan ingin. Kalau aku ingin. Nah, iblis datang. Dulu. Karena iblis jatuh itu karena keinginannya. Aku ingin menjadi. Aku ingin menjadi seperti Allah. Aku ingin menduduki tahta Allah. Hawa jatuh pun karena ingin menjadi seperti Tuhan. Ya. Tuhan sudah jelas bilang kamu makan mati. Kalau kamu makan mati. Iblis datang. No, kamu tidak mati. Kamu kalau makan kamu seperti. Nanti kalau kamu makan seperti Tuhan. Mulai ada keinginan. Si Rasul Paulus bilang, jangan ingin kaya. Kalau Tuhan kasih, ada maksudnya. Kata amin. Kalau Tuhan kasih kekayaan, itu ada maksudnya. Tetapi Tuhan sudah menjamin kita pasti cukup. Katakan amin. Amin. Pasti. Saya berani mengatakan begitu karena ada ayatnya. Pasti cukup. Jangan kurang bersyukur. Ibadah disertai ucapan syukur. Pasti manfaatnya besar sekali. Amin. Ada ayatnya, saya berani mengatakan begitu. Jadi jangan takut. Ada iman, ada kecukupan. Ada ucapan syukur yang besar. Amin. Tapi kalau nanti Tuhan izinkan kemana-mana, ingat, jangan ingin kaya. Soalnya kalau Tuhan tidak izinkan kaya, nanti kita akan menipu sana, menipu sini, menerapkan sini. Akhirnya ayat 10. Lihat ayat 10 pasal 6. Sudah ketemu? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saya waktu pelayanan di Singaraja sangat terkejut mendengar pendeta pusat dari Denpasar datang mengunjungi gereja cabang. Yang tanya omsetmu sekarang piro? Aduh, saya terpukul sekali. Bukan gereja sini, gereja lain. Ditanya teman saya pendeta, saya ditanya omsetnya sekarang berapa? Kok yang ditanya mengenai uang? Kok nggak ditanya bagaimana kamu sehat? Istrimu sehat, anakmu gimana? Jemaat sudah berdoakah? Kok nggak ditanya perkara-perkara rohani? Kok yang ditanya omsetmu, uangmu berapa sekarang persembahan biro? Karena aku sudah tanam banyak, invest uang di sini sekarang berapa omsetnya? Apakah gereja begitu? Ya. Gereja tidak boleh karena uang. Pelayanan kalau mengejar uang itu jatuh seperti Yudas. Yudas mengejar uang. Dia menjual, dia sering mencuri perbendaharaan gereja. Apakah Yudas bukan orang Kristen? Saya bilang Yudas itu termasuk anggota gereja yang paling aktif. Karena kemana-mana Tuhan Yesus, dia bendahara gereja, betul ya? Dan yang kita mencatat, bukan saya omong ya, kita catat dia sering curi uang, betul ya Pak ya? Kita mencatat dia sering curi uang.
Karena dia kemana-mana, karena dia ke gereja, motivasinya adalah supaya dapat uang. Gereja yang motivasinya uang, Tuhan Yesus akan dijual seharga budak 33 keping perak. Tuhan Yesus tidak ada harganya. Di hatinya yang besar sih akunya. Yesusnya sebagai salah satu footnote aja, pendukung aja. Aku punya senjata namanya Yesus. Aku punya kuasa, aku punya ini, aku punya. Kita kembali ke ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Katakan amin. Boleh menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Cukup jelas firman-Nya. Jangan hanya menjadi pendengar, lakukan. Melayani karena Yesus beserta dengan kita. Bukan karena dapat sesuatu. Kita sudah dicukupkan oleh Tuhan. Sudah diberi ganteng kayak gini, kurang apa lagi? Kita bersyukur. Dalamnya Kaisar sudah ganteng kayak gitu. Bersyukur. Sudah sehat, makan 3 kali sehari, kadang-kadang 4 kali gitu. Betul lah ya. Sampai gemuk-gemuk. Amin. Pardon. Kurang apa lagi kita bersyukur. Jangan. Cari Tuhan, kita akan hidup. Cari uang, kita akan binasa. Jadi kalau bekerja di mana-mana, di sini ibadah ini dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain bekerja. Kalau disertai dengan rasa cukup, besar manfaatnya. Amin. Memang bekerja itu ibadah itu bahasa Ibrani-nya apodah, abadi, abdi itu artinya bekerja. Apodah itu bahasa Ibrani kata bekerja artinya. Kalau abdiel itu hamba Allah. Namanya bekerja untuk Tuhan. Ya. Ibadah itu bekerja artinya. Bekerja itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Jadi kalau sekarang dapat pekerjaan, bersyukur, cukupkan dengan apa yang Tuhan berikan. Maka 5 roti, 2 ikan, kalau Tuhan perlukan 5.000 bisa orang makan. Amin. Saya percaya mujizat dan sangat percaya mujizat. Saya punya bengkel, berdoa sama Tuhan. Dari hasil bengkel seperti 5 roti, 25.000, Tuhan kasih saya rumah berkat yang besar. Amin. Ada iman? Amin. Jangan fokus pada itu. Kalau Tuhan kasih, tidak yang mustahil. Tidak yang mustahil. Dikasih lagi. Pernah motor saya sampai 50 biji. Dari mana? 5 roti, 2 ikan. Bersama Tuhan, 5.000 orang makan. Jadi berkat. Saya bisa menjadi berkat. Memberi perpuluhan kemana. Kadang-kadang dibagi sama istri saya. Karena itu milik Tuhan. Beberapa bulan lalu minus, tetap beri perpuluhan. Saya bilang gitu, beri aja, jangan takut minus. Beri aja Tuhan. Transfer, jangan takut. Itu miliknya Tuhan. Kalau mau hitung-hitung minus, bayar utangnya besar, hasilnya kecil. Tapi sama istri saya bilang, kita berdoa, ini milik Tuhan. Jangan ada alasan, beri. Nanti Tuhan mampu. 2 roti. Berapa roti? 5 roti. Nah, canggih. 2 ikan, 5 roti. 5.000 orang makan. Ada diskon lagi 12 kerajaan. Katakan amin. Jadi tindakan iman adalah merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Nanti besar sekali manfaatnya. Saya mengalami cukup besar sekali manfaatnya. Buka usaha berapapun hasilnya, bersyukur sama Tuhan. Cukup Tuhan. Nanti Tuhan bisa tambah-tambahkan dengan caranya Tuhan. Jadi jangan takut ikut Tuhan. Jangan takut pandemi. Lihat pandemi sampai Tuhan Yesus datang nanti, tidak masalah. Yang penting ada Tuhan. Kita berkecukupan. Tuhan tidak pernah memberi kita kekurangan. Amin. 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 Saya selesai dengan Tuhan.
Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Ada iman. Saya percaya malam hari ini iman tumbuh di tengah kita. Jangan takut. Pandemi boleh terjadi. Ada Allah beserta kita. Ada Immanuel. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan beri kita sukacita, damai sejahtera, kasih, pengharapan yang tidak berkesudahan sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Saya minta Bapak Pendeta Supriyono berdoa untuk kita. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Keajaiban Tuhan terjadi oleh karena kehadiran Tuhan. Immanuel, Allah bersama dengan kami, Allah beserta dengan kita. Kehadiran Tuhan membawa kita untuk terus berkemenangan. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang ada, kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kita. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Immanuel, Allah beserta kita yang kita dengar hari ini, biarlah merema, biarlah menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita berkemenangan. Dan semua kami undang semua masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, di dalam
Kita berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Pak Dasman sekeluarga yang terkena COVID Corona. Pak Dasman, Ibu Dasman, David dan Maria. Mereka hari ini terpapar COVID-19. Dan Pak Dasman mengalami kritis dari beberapa hari, tetapi hari-hari ini sekarang ini mengalami kritis. Ibu Dasman mengalami juga hari ini. Saudara, iman saudara, doa saudara, doa kita semua. Ikasan dekora Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau pandemi ini Tuhan izinkan ada rencana Tuhan yang besar. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Urapan Allah mengalir. Tuhan jamah. Tuhan hadir. Allah Immanuel. Tuhan hadir menjamah Pak Dasman. Menyembuhkan. Keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Roh yang di dalam diri Pak Dasman lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Urapan Roh Kudus yang ada dalam diri Pak Dasman lebih besar daripada kuasa-kuasa sakit penyakit. Oh, kami berdoa. Tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk Pak Dasman mengalami kemenangan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Pak Dasman sudah sembuh, sudah mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Dasman mengalami lawatan Tuhan, kesembuhan, keajaiban, mujizat Allah mengalir, kuasa Tuhan turun, berkat Allah turun, dan urapan Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Tuhan memberkati David mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Tuhan memberkati Maria mengalami kesembuhan, mujizat. Kami berdoa untuk Ibu Desa. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ibu Desa mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, keajaiban Tuhan terjadi. Urapan Allah mengalir, berkat Allah turun, kesembuhan turun. Haleluya. Kami juga berdoa untuk Ibu Daniel. Urapan Allah mengalir, kesembuhan terjadi atas Ibu Daniel. Kuasa mujizat Allah mengalir, berkat Allah turun, mujizat Allah turun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, apabila engkau mengalami sakit penyakit, dengar firman Tuhan yang baru kita dengar. Allah beserta dengan kita. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Immanuel, 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 terjadi kesembuhan. Dan kami berdoa, siapapun kita hari ini, kita berdoa juga saudara untuk Pak Ambon, Pak Richard yang mengalami sakit penyakit lambung, roh ketakutan, keluar di dalam nama Yesus, keluar di dalam nama Yesus. Terjadi keajaiban, terjadi mujizat, dan urapan Allah mengalir, berkat Allah turun, urapan Allah mengalir, dan kuasa-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami berdoa, seluruh sidang jemaat, siapapun yang mendengarkan, hari ini yakinlah Allah Immanuel, Allah beserta kita, Allah beserta saudara. Terjadi kesembuhan mujizat, terjadi keajaiban, terjadi kekuatan baru. Kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Dimanapun kita hari ini berada, apapun situasi yang kita alami hari ini, terjadi mujizat. Oh, saudara kasih dalam nama Tuhan, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, maka menjadi keuntungan yang besar. Oh, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Semua mengucap syukur, cukupkan dengan apa yang ada. Hari ini terima. Oh,
Kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu hari ini menguatkan kami. Dan urapan Allah mengalir secara berlimpah-limpah. Kuasa Tuhan turun, berkat Allah turun. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nyoman Paulus yang sudah menyampaikan. Istri, anak, keluarga, pelayanannya, tugas-tugasnya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, penyertaan perlindungan Tuhan. Allah Immanuel. Kami mengucap syukur. Kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami yang rindu memberikan persembahan. Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami. Dan biarlah persembahan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati mereka dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan mereka. Kami berdoa berhasil dan beruntung. Apapun yang Tuhan yang kami tabur dalam pekerjaan-Mu, kami percaya kami akan menuai berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami bersyukur dan kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan dirimu di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, mari berdiri di hadapan Tuhan. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, amin. Kita kasih Tuhan semua Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Pak Gabriel Sopir. Besar anugerah. Haleluya. Haleluya. Besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Allah Immanuel, Allah beserta kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, kekuatan,
kasih dan penghiburan daripada Tuhan. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai.